Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin presentasi tentang materi arthropoda yang beranggotakan Alina Nabila Marioso, yaitu saya sendiri selaku moderator, Junaidar, Sibrina, Maulida Syartika, Maulisa Jafrida, Rauda Rizkina, dan Tiara Adira. Baiklah, untuk materi pertama yaitu tentang evolusi arthropoda akan dibacakan oleh Sibrina. Kepada Sibrina saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang evolusi arthropoda. Nama arthropoda berasal dari kata Yunani yaitu athos yaitu bersendi dan podes yaitu kaki. Next. Ciri-ciri arthropoda yang pertama memiliki pelengkap individu yang dimodifikasi menjadi Athena. Yang kedua, memiliki mulut dan kaki dengan berbagai jenis. Yang ketiga, memiliki tubuh bersegmen. Yang keempat, mempunyai kulit keras yang terdiri dari zat katin yang berfungsi sebagai exoskeleton. Yang keempat, kulit mengalami pengelupasan. Yang kelima, bernafas melalui insang dan trakea. Yang keenam, hidup pada habitat dan terestrial. Next. Arthropoda fosil pertama muncul pada periode Kambrium, yaitu 541,0 juta sampai 485,4 juta tahun yang lalu, yang meliputi Trilobita, Merostom, dan Crustacea. Terestrilia pada awal Acrenida adalah dari zaman Devon, tapi tidak milik urutan hidup. Meskipun fosil mirip Myriapoda telah ditemukan dari zaman Devon. Baru pada zaman Karbon, yaitu 358,9 juta hingga 298,9 juta tahun yang lalu. Ada catatan bagus tentang kelambang, bagi seribu, dan serangga. Spesimen tunggal pemakan tumbuhan yang berasal dari periode Trias, yaitu 251,9 juta hingga 201,3 juta tahun yang lalu, adalah salah satu fosil arthropoda tertua yang terawetkan dalam damar. Next. Garis evolusi dapat ditelusuri dari periode Kambrium yang umumnya dianggap sebagai monofiletik, dan banyak analisis mendukung penempatan arthropoda bersama dengan Cycloneuralia dalam superfilum Ecdysozoa. Namun, hubungan dasar metazoa belum diketahui secara pasti. Begitu pula hubungan di antara sesama kelompok arthropoda masih sering diperdebatkan. Karakteristik arthropoda, yang pertama tubuhnya memanjang bersegmen, yang kedua memiliki tubuh yang simetri bilateral dengan mulut dan anus bagian dorsal. Yang ketiga memiliki rangka exoskeleton. Arthropoda sendiri ada setelah protista atau protozoa ada terlebih dahulu, yaitu arthropoda ada pada zaman Kambrium, yaitu setelah zaman Kambrium, zaman di mana protista mulai muncul. Arthropoda sendiri diklasifikasikan menjadi Crustacea atau bangsa udang. Trilobita yang hidup pada zaman Kambrium tengah, Chilipoda atau bangsa kelambang yang hidup pada zaman Devon Rhizoan, Insecta atau serangga yang hidup pada zaman Penicillian. Next. Penemuan fosil makhluk mirip dengan udang tetapi bermata 5 yang hidup sekitar 520 juta tahun yang lalu dapat mengakhiri
perdebatan berkepanjangan tentang evolusi salah satu hewan paling umum di bumi. Filum Arthropoda, mulai dari lobster dan kepiting hingga laba-laba dan kaki seribu, membentuk sekitar 80% dari semua spesies hewan yang hidup saat ini dengan ciri-ciri memiliki exoskeleton ataupun kerangka eksternal yang keras. Tetapi evolusi mereka telah lama menjadi misteri, karena nenek moyang kuno mereka membawa berbagai karakter tubuh maupun ciri-ciri lainnya yang tidak dimiliki oleh keturunan modern mereka. Next. Jadi jenis-jenis arthropoda ada Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Neuroptera, dan Sinoptera. Next. Diptera yang pertama Diptera, yaitu memiliki sepasang sayap dan sayap belakang berubah menjadi alat keseimbangan disebut dengan halter. Tipe mulut menjilat, tapi beberapa spesies ada yang menggigit, contohnya seperti lalat dan nyamuk. Next. Hymenoptera, yaitu serangga yang bersayap selaput dengan tipe mulut menggigit, contohnya seperti lebah madu. Lepidoptera adalah serangga yang memiliki dua pasang sayap dengan sisi halus dan tipe mulut mengisap, contohnya seperti kupu-kupu. Coleoptera, yaitu serangga yang memiliki sepasang sayap dengan tebal dan tipe mulut yang menggigit, contohnya seperti kumbang kelapa dan kepik. Neuroptera, yaitu bersayap jala dengan mulut yang menggigit, contohnya undur-undur. Sinoptera, yaitu tidak memiliki sayap dan hanya satu mata ataupun bermata tunggal. Segmentasi tubuhnya tidak jelas dan mulutnya bertipe menghisap, contohnya kutub pada tikus dan pada kucing. Tokoh arthropoda yaitu David Lake yang dari Imperial College London yang terlibat penemuan dalam dan diidentifikasikan spesies yang mengatakan bahwa nama Johnny Depp dipakai karena kemiripan karakteristik spesies dengan penampilan Johnny Depp dalam salah satu filmnya. Spesies yang ditemukan di Stanley Glacier, Kootenay National Park, Kanada. Lake percaya KDP adalah predator atau hewan pemakan sampah pada 500 juta tahun lalu. Hewan yang diperkirakan punya ukuran panjang 4 cm, memiliki cakarnya untuk memakai cakarnya untuk mencari mangsa di dasar laut. Spesies yang merupakan golongan hewan yang disebut Megacerines atau arthropoda dengan kelengkapan tubuh besar. Golongan ini adalah kerabat arthropoda modern yang mencakup serangga, limpan, laba-laba, serangga, limpan, dan laba-laba. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sidrina. Selanjutnya, materi tentang film Arthropoda akan dibacakan oleh Maulude Syartika. Kepada Maulude Syartika, saya persilahkan. Baik, film Arthropoda ada 6 cara adaptasi yang terlihat pada Arthropoda, yaitu yang pertama memiliki kerangka tubuh yang keras, yang kedua adanya struktur tambahan yang berluas, yang ketiga beberapa segmen yang berdifusi dan termodifikasi, yang keempat adanya spesialisasi struktur pernafasan, yang kelima, efisiensi sistem saraf dan sistem organ sensoris. Yang keenam, pembagian dalam siklus hidupnya. Next. Perbedaan umum dari kelompok Arthropoda.
memiliki jumlah kurang lebih 60.000 spesies. Tubuh terdiri dari celah atau dada dan abdomen, pertukaran gas dengan paru-paru buku atau dengan trakea. Next. Yang kedua, Crustacea memiliki jumlah kurang lebih 32.000 spesies habitat di air laut atau di air tawar, sedikit yang hidup di darat. Tubuh terdiri dari kepala, dada, dan abdomen. Next. Ketiga, insecta memiliki jumlah diperkirakan kurang lebih 800.000 spesies, umumnya hidup di darat. Tubuhnya terdiri dari kepala, dada, dan abdomen, pertukaran gas dengan trakea. Next. Yang keempat, Chilipoda. Yang keempat, Chilipoda memiliki jumlah kurang lebih 3.000 spesies habitat di darat, tumbuh terdiri dari kepala dengan bagian tubuh yang bersegmen, pertukaran gas dengan trakea. Next. Yang kelima, Diplopoda memiliki jumlah kurang lebih 7.500 spesies habitat di darat, tumbuh terdiri dari kepala dengan tubuh yang bersegmen, pertukaran gas dengan trakea. Next. Selanjutnya ada filum Arthropoda pertama, yaitu kelas pertama dari filum Arthropoda adalah Arachnoidea atau biasa juga disebut dengan Arachida, berasal dari bahasa Yunani yaitu arachi yang berarti laba-laba. Anggota kelas ini adalah laba-laba, kalajengking, dan tunggau. Next. Morfologi dan fisiologi Arthropoda. 1. Anatomi dan morfologi Arthropoda. A. Pembagian tubuh. Moyang ancestor Arthropoda kemungkinan seperti Annelida yang memiliki dinding tubuh berotot dan tubuh tidak lagi berbagi menjadi daerah tertentu. Pada Crustacea, Insecta, Chilopoda, dan Diplopoda. Tubuh dibedakan menjadi 3 daerah, yaitu kepala, dada, dan abdomen atau kepala dan dada bergabung menjadi cephalothorax. Next. Morfologi dan fisiologi Arthropoda. Sistem peredaran darah. Arthropoda memiliki peredaran darah terbuka. Jantung terdiri dari sebuah kantong otot yang dapat berdenyut. Memiliki 3 pasang lubang, disebut ostium, jarak ostia, sepasang di dorsal, sepasang latero-caudal, dan sepasang lagi di ventral. Pericardium adalah selaput tipis yang membungkus jantung, bertindak sebagai antrium. Darah dari jantung dipompa ke seluruh tubuh lewat arteri yang terdiri dari 3 cabang utama, ke anterior, ke posterior, dan ke abdomen atau ventral. Next. Selanjutnya, morfologi dan fisiologi Arthropoda. Sistem pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas 3 daerah, usus depan atau stromodium dan usus belakang atau protodium, merupakan daerah ektodermal dan dilapisi dengan cincin. Usus tengah mungkin berasal dari mesoderm, tidak dilapisi cincin.
Selanjutnya, morfologi dan fisiologi arthropoda. Sistem pernapasan. Bermacam-macam tergantung jenis spesiesnya. A. Insang, B. Permukaan tubuh, C. Trakea, D. Paru-paru tubuh. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, bernapas dan insang. Next. Morfologi dan fisiologi arthropoda. Exoskeleton. A. Struktur arthropoda memiliki lapisan exoskeleton merupakan lapisan kutikula yang melindungi tubuh. Kutikula ini tersusun atas protein dan kitin. Polisarida yang tersusun atas nikikosamin. B. Penggantian kulit, molting. Exoskeleton merupakan lapisan pelindung tubuh yang keras dan kaku. Adanya kerangka luar ini akan menghalangi pertumbuhan arthropoda. Memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan filum yang lain, yaitu tubuh bersegmen, segmen biasanya bersatu menjadi 2 atau 3 daerah yang jelas. A. Laba-laba, B. lipan, C. udang, D. kepiting, E. belalang sembah, V. kembang. Next. Baik, saya kembalikan ke moderator. Satu lagi, morfologi dan fisiologi arthropoda, yaitu ukuran dan bentuk tubuhnya. Ukuran tubuh bervariasi dari yang berukuran kecil dalam mm sampai yang berukuran besar dalam meter. Berbentuk tubuh berruas-ruas dan tubuh dibedakan atas daerah kepala, caput, dada, toraks, dan perut abdomen. 1. Kepala. Terdapat mata, sepasang antena, serta sepasang rahang. 2. Toraks. Bagian di mana terdiri 3 pasang kaki dan sayap. 3. Abdomen biasanya terdiri sepasang spirakel pada tiap ruasnya, serta biasanya di ujungnya terdapat alat kelamin serang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Maulida Syartika. Selanjutnya, klasifikasi arthropoda akan dijelaskan oleh Rauda Rizkina. Kepada Rauda kami persilahkan. Baik, klasifikasi arthropoda. Arthropoda umumnya terdiri atas 5 upalium yang salah satunya udah punah. Yang pertama, Trilobitomorpha merupakan upalium yang terdiri atas banyak spesies laut yang telah punah. Ciri-cirinya menyerupai lipan atau kutu kayu. Ukuran fosil Trilobita terbesar memiliki panjang lebih dari 70 cm dan terkecil memiliki ukuran cm saja, bahkan kurang dari itu. Yang kedua, Aracinida. Kata dari Aracinida ini berasal dari bahasa Yunani, yakni arachno, yang berarti laba-laba. Tetapi anggota dari kelas ini bukan hanya laba-laba, secara umum anggotanya mempunyai 2 bagian tubuh utama, yakni bagian depan serta bagian belakang. Tetapi pada kalajengking terdapat 3 bagian tubuh, yakni bagian depan, kepala, tangan atau badan, serta belakang ekor. Next. Ciri-ciri Aracinida. Yang pertama, tubuhnya itu bersegmen yang terdiri dari cephalothoraks atau kepala dada, serta juga abdomen atau tidak beruas. Yang kedua, mempunyai 4 pasang anggota gerak. Yang ketiga, banyak yang hidup di darat, beberapa dapat ditemukan di air laut atau hidup sebagai parasit. Yang keempat, tidak memiliki antena pada bagian kepala, dada. Yang kelima, mempunyai mulut yang fungsinya itu untuk memegang atau juga menangkap mangsa. Mulut itu pun sering disebut dengan istilah
Glycera. Yang keenam, memiliki alat peraba serta juga memotong yang biasanya disebut dengan pedipalpus atau terletak di belakang glycera. Yang ketujuh, darahnya mengandung hemoglobin. Next. Contoh dan klasifikasi kelas Arachnida. Secara umum, Arachnida ini terbagi ke dalam 4 atau 5 ordo utama, diantaranya yang pertama ordo Aranea, yang merupakan golongan laba-laba sejati. Yang kedua, ordo Scorpiones, yang merupakan golongan kelajengking sejati. Yang ketiga, ordo Opiliones, yang merupakan golongan laba-laba penuai. Yang keempat, subkelas Acari, yang merupakan superordo Acariformes serta juga superordo Parasitoformes. Next. Kemudian ada Crustacea. Crustacea ini adalah salah satu kelas arthropoda yang hidupnya itu di air. Crustacea ini bisa atau dapat ditemukan di air laut ataupun di air tawar. Ciri-ciri crustacea, beberapa ciri utama crustacea ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 2 pasang antena pada bagian kepala. Yang kedua, mempunyai tubuh bersegmen yang terdiri dari cephalothorax atau kepala dada serta abdomen. Yang ketiga, bagian tubuh terluarnya itu adalah exoskeleton yang terbuat dari zat tanduk. Yang keempat, tidak memiliki atau mempunyai pembuluh darah kapiler. Yang kelima, memiliki atau mempunyai 1 pasang kaki di tiap ruas badannya. Yang keenam, dapat mengalami pelepasan kulit. Kemudian yang ketujuh, pertukaran udara itu terjadi secara difusi. Myriapoda, kata myriapoda ini berasal dari bahasa Yunani, ialah myria yang artinya itu banyak serta podos yang artinya kaki. Sesuai dengan namanya tersebut, myriapoda ini adalah kelompok hewan dengan kaki yang cukup banyak. Ciri-ciri myriapoda, yang pertama, tubuhnya panjang seperti cacing serta mempunyai banyak segmen. Yang kedua, pada bagian kepala terdapat 1 pasang antena. Yang ketiga, memiliki 1-2 pasang kaki pada tiap-tiap ruas badannya. Hewan yang mempunyai 1 pasang kaki pada 1 ruas badan disebut Dipgapchilopoda, sedangkan untuk yang mempunyai 2 pasang kaki pada tiap-tiap ruas badannya disebut dengan Diplopoda. Kemudian yang keempat, terjadi penambahan jumlah segmen pada tiap-tiap proses pergantian kulit. Next. Contoh dan klarifikasi sublium myriapoda. Sublium myriapoda ini terbagi ke dalam 4 kelas diantaranya. Yang pertama, kelas Clypoda merupakan golongan lipan. Yang kedua, kelas Diplopoda yang merupakan golongan kaki 1000. Yang ketiga, golongan Symphyla yang merupakan kelompok myriapoda berukuran kecil. Yang keempat, kelas Myriapoda yang merupakan kelompok myriapoda berukuran kecil. Insekta atau hexapoda. Kata insekta ini diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah serangga. Insekta ini adalah satu-satunya hewan di dalam kelompok invertebrata yang mempunyai kemampuan untuk terbang. Spesies serta jenis dan individu di dalamnya. Kelas ini sangat banyak. Jumlah spesies insekta yang sudah dikenal itu terdapat sekitar 750 spesies. Cabang ilmu yang mempelajari mengenai serangga ini disebut entomologi. Ciri-ciri insekta di bawah ini merupakan beberapa ciri-ciri utama insekta. Yang pertama, tubuhnya itu terdiri dari 3 bagian tubuh utama, yakni kepala, badan, dan perut. Yang kedua, pada bagian kepalanya itu terdapat mulut yang memiliki tipe penggigit, penghisap, serta penelan. Yang ketiga, mempunyai 3 pasang kaki.
Yang kedua, sebagian besar anggotanya itu hidup di darat. Yang kelima, umumnya mempunyai sayap serta bernapas itu dengan menggunakan trakea. Yang keenam, tubuhnya itu dilindungi oleh kulit keras dari kitin yang memiliki fungsi ialah sebagai eksoskeleton. Baik, terima kasih kepada Rauda Rizkina. Selanjutnya, arthropoda parasit akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi di sini itu ada beberapa gambar dari arthropoda yang parasit. Dapat kita ketahui, parasit itu kan ada organisme yang hidup di dalam manusia, di dalam makhluk lain. Kan dia hidup dengan numpang, jadi itu mengambil nutrisi dengan inangnya. Nah, jadi di sini itu ada lalat hitam, ada kutu, ada tungau, ada lalat CV, ada lalat rusa. Nah, habis itu di sini ada lesi. Nah, jadi next. Nah, yang pertama itu kita ke black flies. Nah, black flies ini itu adalah gimana? Yang pertama itu ke black flies. Nah, black flies ini tuh lalat hitam. Black flies lalat hitam ini dia termasuk ke dalam kingdom Animalia, divisi Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diphthera, famili Simulidae, subfamili Parasimulidae dan Simulidae. Nah, lalat hitam ini tuh bisa menularkan penyakit melalui gigitannya. Dia gigitan dari lalat betina. Penyakitnya itu adalah penyakit onchocerciasis yang disebut sebagai penyakit kebutaan sungai yang karena lalat hitam itu biasanya berkembang biak di dekat aliran sungai yang mengalir dengan deras. Nah, kemudian ada flies atau kutu dari kingdom Animalia, divisi Arthropoda, kelas Insecta, superordo Exophaligota, ordo Pitepera, subordo Anapula, Rhicopitina, Inocera, dan Amblycera. Nah, kutu ini itu penyebab penyakit epidemik typhus strange fever yang pertama kali menyerang tubuh seorang tunawisma di Kanada dan banyak didapat oleh para tentara pada Perang Dunia Pertama. Oke, kemudian di sini ada macam-macam kutu. Yang pertama ini gambar pertama ada kutu air. Ada kutu air, yang kedua ini kutu beras. Yang ini tuh kutu rambut yang sering ada di rambut. Yang keempat ini kutu kucing, yaitu parasit pada kucing. Yang ini kutu anjing, parasit pada anjing juga. Dan ini kutu burung, ini sering pada badan burung gitu. Nah, ini kutu buku, dia tuh selalu ada di sela-sela buku-buku yang sudah lama tertutup gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kutu loncat. Kemudian ini ada kutu daun. Ini biasanya nih hama pada tumbuhan, dan ini kutu putih. Hama juga. Ini biasanya dia yang kutu putih ini tuh biasanya di balik-balik daun dia ada. Oke. Selanjutnya ada fleas, yaitu merupakan kingdom dari Animalia, divisi Arthropoda, kelas Insecta, ordo Scipoparatera. Nah, fleas ini sama dengan pinjal yang merupakan serangga parasit yang umumnya ditemukan pada hewan, tetapi terkadang juga pada manusia. Pinjal ini itu menghisap darah dari inang yang ditumpanginya. Nah, pinjal ini itu menyebabkan penyakit epidemik typhus plague. Nah, seseorang bisa terserang penyakit pes bila digigit kutu yang sebelumnya menghisap darah hewan yang telah terinfeksi dengan bakteri Yersinia pestis. Nah, kemudian ada kissing bug dari kingdom Animalia, divisi Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera. Nah, gigitan kissing bug ini dapat menyebabkan penyakit Chagas dan dapat membuat pejamu menjadi demam, bahkan berimbas pada kematian. Kissing bug ini mengandung bakteri Trypanosoma yang berbahaya dengan berciri-cirikan. Yang pertama itu berukuran tidak lebih dari beberapa inci, dan yang kedua sering dijumpai pada malam hari. Nah, ada satu lagi tambahan ciri-cirinya itu ia sering
menetap di satu tempat dengan jangka waktu yang lama. Nah, selanjutnya ada mites atau dari kingdom Animalia, divisi Arthropoda, kelas Insecta, Orbitera, atau mites ini sering dibilang kayak tungau. Nah, jadi tungau ini serangga yang berukuran kecil dan dapat tumbuh dan berkembang di berbagai kondisi lingkungan. Serangga ini dapat menggigit dan sering sekali itu tidak kita sadari. Gigitan tungau itu dapat menimbulkan gatal serta iritasi dan terkadang menyebabkan kulit kering. Nah, tungau ini juga dapat menyebabkan penyakit key liver, susu, Gamushi diseases. Nah, selanjutnya ada CC atau lalat CC. Lalat CC ini adalah sebuah vektor penyakit dari penyakit trypanosomiasis yang menyerang manusia dengan binatang ternak. Lalat CC ini dapat meninggalkan hemoflagellata atau protozoa yang berada di darah dan menggunakan fusella atau bulu cambuk sebagai alat geraknya. Nah, hemoflagellata akan menyerang bagian otak yang dibawa oleh aliran darah sehingga korban mengalami penyakit tidur. Nah, lalat ini tuh mempunyai ciri-ciri seperti gaya terbang yang diam dan berada di tempat dalam waktu yang cukup lama. Dan kedua, pada ekor terdapat warna gradasi dari kuning, kehijauan, dan hitam. Oke, selanjutnya ada muscoid flies. Nah, ini kebanyakan lalat muscoid yang bersifat saprophagous atau necrophagus sebagai larva, tetapi beberapa spesies bersifat parasit, predator, ataupun phytophagous. Pada bulan September tahun 2008, sebuah penelitian dilakukan pada superfamily menggunakan DNA nukleat dan mitokondria. Kesimpulannya adalah menunjukkan bahwa muscoida sebenarnya mungkin adalah paraphyletic. Nah, yang kemudian itu ada dead flies atau di sini kayak lalat rusa, sebutannya lalat rusa. Dia itu menyebabkan penyakit tularemia, yaitu yang dapat menginfeksi burung, domba, dan hewan peliharaan, seperti anjing, kucing, dan hamster. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga manusia dapat terinfeksi dari penyakit ini. Nah, tularemia ini juga sering terjadi di daerah pedesaan karena terdapat banyak mamalia, burung, dan serangga yang mungkin terinfeksi oleh bakteri Francisella tularensis. Nah, kemudian ada sandflies. Yang ini sandflies ini sama dengan agas. Agas itu merupakan serangga kecil yang memiliki bentuk jenis yang menyerupai gabungan antara nyamuk dan lalat. Nah, agas itu dapat ditemukan di sekitar semak belukar dan tepi sungai. Agas ini dapat menyebabkan penyakit leishmaniasis bartonellosis, yaitu penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit Leishmania yang dimana biasanya berkembang di dalam lalat Phlebotomus atau agas. Nah, serangga ini atau agas ini tuh dapat ditemukan di antara perairan, tepi laut, dan sungai. Nah, selanjutnya penyakit yang ditimbulkan oleh arthropoda akan dijelaskan oleh Junaidar. Kepada Junaidar, saya persilahkan. Baik, di sini akan saya menjelaskan tentang penyakit yang ditimbulkan oleh arthropoda. Yang pertama itu ada scabies, yang merupakan penyakit kulit disebabkan oleh infestasi dan sensitisasi terhadap Sarcoptes scabiei varietas hominis. Slide selanjutnya. Di mana yang memiliki ciri-ciri berbentuk oval dan gepeng, stadium dewasa mempunyai 4 pasang kaki. Setelah melakukan populasi 5, skabia jantan mati, tetapi kadang-kadang dapat bertahan hidup beberapa hari. Gejala yang ditimbulkan bintik-bintik merah disertai gatal-gatal pada malam hari. Tungau hidup di tempat predileksi, yaitu jari tangan, pergelangan tangan, siku bagian luar, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada demosiosis yang merupakan infeksi oleh Demodex polychrolum yang memiliki bentuk tungau folikel rambut yang berbentuk panjang menyerupai cacing berukuran 0,1 sampai 0,3 mm, berkaki 4 pasang yang letaknya berdekatan serta mempunyai abdomen dengan garis-garis transversal. Selanjutnya.
yang memiliki gejala parasit hidup di folikel rambut dan kelenjar keringat, terutama di sekitar hidung dan kelopak mata sebagai parasit permanen. The folliculorum dapat menyebabkan kelainan berupa blefaritis, acne rosacea, dan impetigo contagiosa yang disertai rasa gatal dan dapat terjadi infeksi sekunder. Selanjutnya ada pedikulosis, yang merupakan gangguan yang disebabkan oleh infektasi tuma. Gangguan pada kepala disebut pediculus humanus, yang memiliki bentuk tuma kepala lonjong, pipih dorsoventral berwarna kelabu, kepala berbentuk segitiga, segmen torak yang menyatu, dan abdomen bersegmen, serta ujung setiap kaki dilengkapi dengan kuku. Selanjutnya, gejala yang ditimbulkan lesi pada kulit kepala ini disebabkan oleh tusukan tuma pada waktu mengisap darah. Lesi sering ditemukan pada belakang kepala atau leher. Air liur tuma yang merangsang menimbulkan papula merah dan rasa gatal. Selanjutnya ada pitirisis, merupakan infeksi kulit sekitar daerah kemaluan yang disebabkan oleh pitirus pubis. Next, yang memiliki ciri-ciri mirip dengan Sarcoptes cabae, stadium dewasa berukuran 1,5 sampai 2 mm, berwarna abu-abu, hidup di rambut aksila. Slide sebelumnya. Yang memiliki gejala rasa gatal dan kulit berwarna merah di bagian pubis. Terdapat juga bintik berwarna abu-abu disebabkan oleh air liur kutu pitirus pubis. Next. Yang terakhir ada miasis, merupakan infeksi larva lalat ke dalam jaringan atau alat tubuh manusia dan hewan. Next. Yang memiliki ciri-ciri yang merupakan investasi larva lalat ke dalam jaringan hidup manusia dalam periode tertentu, yang memiliki gejala memicu terjadinya infeksi sekunder oleh bakteri, peradangan pendarahan, demam, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Next. Golongan penyakit berdasarkan faktor kehidupannya. Yang pertama ada penyakit dengan 2 faktor, yaitu manusia dan antropoda. Keadaan ini biasa disebut dengan penyakit diakibatkan oleh pengaruh langsung antropoda terhadap manusia. Contohnya miasis. Yang kedua ada penyakit dengan 3 faktor, yaitu manusia, antropoda, vektor atau kuman. Keadaan ini merupakan gambaran umum penyakit pada dasarnya merupakan tuan rumah dan antropoda sebagai vektor bagi kuman. Contohnya DBD. Yang ketiga ada penyakit dengan 4 vektor kehidupan, yaitu manusia, antropoda, vektor, dan reservoir, yang disebut dengan zoonosis, yaitu penyakit yang pada awalnya ditularkan kepada hewan selain antropoda, kemudian ditularkan kepada manusia. Contohnya seperti demam kuning, yang asal mulanya ditularkan pada kera, tapi penyakit ini vektornya nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya ada cara bibit penyakit masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama, bibit penyakit masuk melalui sekresi dan kelenjar saliva atau ludah pada waktu menggigit. Yang kedua, bibit penyakit dapat masuk dari muntahan isi perut atau abdomen. Bibit penyakit dapat masuk dari kotoran dan masuk melalui luka pada waktu menggaruk. Yang keempat, ada bibit penyakit dapat masuk melalui serangga yang tergaruk pada waktu menggigit. Selanjutnya, yang ini adalah contoh hewan antropoda penyebab penyakit yang marak sekali terjadi di sekitar kita tuh ada satu nyamuk. Nyamuk termasuk kelas insekta atau hexapoda dan ordo Diptera. Yang kedua ada lalat, sama halnya seperti nyamuk, ini berasal juga dari ordo Diptera tapi kelasnya Myriapoda. Next. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Junaida. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Maulisa Jafrida. Kepada Maulisa Jafrida, saya persilahkan.